Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Pada video pembelajaran kali ini, kita masuk ke materi merancang evaluasi pembelajaran inovatif yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Mona Risa Napitupulu, dengan NIM 41731211030 dari Fisika Dik C 2017. Materi kali ini ada 6 judul besar yang akan kita bahas. Yang pertama itu pengertian dari evaluasi pembelajaran, yang kedua itu tujuan dari evaluasi pembelajaran, yang ketiga itu ada jenis dari evaluasi pembelajaran, yang keempat itu ada kedudukan dari evaluasi pembelajaran, yang kelima itu ada fungsi dan manfaat dari evaluasi pembelajaran, dan yang terakhir atau yang keenam ada kegiatan dalam evaluasi pembelajaran. Nah, kita masuk pada topik pembahasan yang pertama. Apa sih evaluasi pembelajaran itu? Kita harus tahu terlebih dahulu apa itu evaluasi. Jadi menurut para ahli, yang pertama menurut Brown mengatakan evaluasi itu berorientasi pada tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Yang kedua, Guba dan Liklon. Mereka mengatakan evaluasi adalah proses menggambarkan siswa dan mempertimbangkannya dari sudut pandang nilai dan kemanfaatannya. Yang ketiga, menurut Stoffleben dan Skinfield, bahwa evaluasi adalah suatu proses menggambarkan, mencapai, dan memberi informasi yang deskriptif dengan penuh pertimbangan tentang manfaat dan keuntungan dari tujuan-tujuan, desain, implementasi, dan berdampak dari objek-objek agar bisa memberikan panduan bagi pembuatan keputusan dan memberikan pemahaman terhadap fenomena yang terlibat di dalam objek tersebut. Dari pendapat ketiga para ahli tersebut, maka kita ambil kesimpulan bahwa evaluasi adalah proses penetapan suatu program, yaitu apakah suatu program tersebut sudah terencana dengan sempurna, terlaksana dengan baik, tercapai dengan sempurna, dan berdampak luas. Sedangkan pembelajaran itu sendiri adalah suatu interaksi yang terjadi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa yang saling bertukar informasi. Sehingga evaluasi pembelajaran adalah kegiatan yang termasuk kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh guru dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Bagi seorang guru, evaluasi pembelajaran adalah media yang tidak terpisahkan dari kegiatan mengajar, karena melalui evaluasi seorang guru akan mendapat informasi tentang pencapaian hasil belajar oleh siswa. Selanjutnya, tujuan evaluasi pembelajaran. Tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui keefektifan dan keefisienan sistem pembelajaran, baik yang menyangkut tentang tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, maupun sistem penilaian itu sendiri. Sebagai bagian dari proses pembelajaran, proses evaluasi pembelajaran harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip evaluasi. Juga harus memperhatikan kesesuaiannya dengan komponen-komponen kegiatan pembelajaran lainnya. Di sini, Jainal Arifin mengemukakan bahwa ada 4 tujuan evaluasi itu. Yang pertama, keeping track, yaitu untuk menelusuri dan melacak proses belajar peserta didik sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, checking up, yaitu untuk mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran dan kekurangan-kekurangan anak didik selama mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga, finding out, yaitu untuk mencari, menemukan, dan mendeteksi kekurangan, kesalahan, atau kelemahan peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga guru dapat mencari alternatif solusinya. Yang keempat, summing up, yaitu untuk menyimpulkan tingkat penguasaan anak didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Selanjutnya itu jenis dari evaluasi pembelajaran. Yang pertama, evaluasi formatif. Jadi, evaluasi formatif ini dapat dilakukan pada setiap tahapan program pembelajaran. Kegiatan tersebut dapat dilakukan pada setiap akhir
kompetensi dasar. Tujuan evaluasi formatif bisa diarahkan untuk guru dan siswa. Yang kedua itu ada evaluasi sumatif. Jadi evaluasi sumatif ini dilakukan setelah berakhirnya serangkaian program pembelajaran. Kegiatan tersebut dapat dilakukan pada akhir semester atau akhir tahun ajaran yang bertujuan untuk menentukan nilai setiap siswa. Yang kedua, meramalkan kecakapan siswa untuk menyelesaikan suatu program. Yang ketiga, sebagai sarana umpan balik bagi siswa. Yang keempat, sebagai sarana untuk menilai metode, materi, dan kondisi siswa yang berbeda-beda. Yang ketiga itu ada evaluasi diagnostik, yaitu untuk mengetahui status kecakapan siswa dalam proses pembelajaran. Dengan kegiatan evaluasi diagnostik ini, diharapkan akan tercapainya 3 tujuan. Yang pertama itu, menilai seberapa besar seorang siswa telah mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Yang kedua, mengelompokkan siswa pada aspek-aspek tertentu. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kesulitan belajar siswa. Nah, pada jenis evaluasi ini, evaluasi formatif dan evaluasi sumatif memiliki hubungan yang sangat erat. Dapat kita lihat pada skema berikut. Nah, di sini ada proses. Jadi, yang dimaksud proses ini adalah proses pembelajaran. Setiap berakhirnya suatu kompetensi dasar suatu proses pembelajaran, maka dapat dilakukan formatif, yang tujuannya untuk memonitoring bagaimana kemajuan dari proses pembelajaran. Setelah selesai, maka di akhir pembelajaran atau di akhir semester dan juga di akhir tahun pengajaran, maka dilakukanlah evaluasi sumatif. Kedudukan evaluasi dalam proses pembelajaran. Jadi dalam hal ini, 3 komponen utama yang menentukan terselenggaranya proses pembelajaran adalah yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua kegiatan pembelajaran, dan yang ketiga evaluasi hasil belajar. Jadi, ketiga komponen tersebut memiliki keterkaitan yang sangat erat dan memiliki hubungan timbal balik dalam mendukung terselenggaranya proses pembelajaran, sehingga dapat membimbing siswa mengarahkan kegiatannya mencapai kompetensi yang telah dirumuskan. Selanjutnya itu ada fungsi evaluasi. Jadi, fungsi evaluasi yang pertama itu adalah fungsi selektif, di mana pada fungsi selektif ini evaluasi itu merupakan cara yang dapat dilakukan untuk mengadakan seleksi. Nah, yang kedua itu ada fungsi diagnostik, di mana kegiatan evaluasi ini merupakan cara yang dilakukan untuk mendiagnosa siswa tentang kelebihan dan kekurangannya. Nah, yang ketiga ada fungsi penempatan. Fungsi penempatan ini digunakan untuk penempatan siswa dalam kelompok sesuai bakat dan kemampuannya. Yang keempat itu adalah fungsi pengukur keberhasilan, yang gunanya untuk mengetahui sejauh mana suatu program berhasil diterapkan. Yang selanjutnya itu manfaat evaluasi. Di sini saya menjelaskan manfaat bagi siswa dan bagi guru. Yang pertama itu manfaat evaluasi bagi siswa, yaitu digunakan untuk mengetahui apakah siswa sudah menguasai materi program secara menyeluruh, dan merupakan penguatan atau reinforcement bagi siswa. Yang selanjutnya itu manfaat bagi guru. Ada 3 manfaat evaluasi bagi guru. Yang pertama, mengetahui sejauh mana materi yang diajarkan sudah dapat diterima oleh siswa. Yang kedua, mengetahui bagian-bagian mana dari materi pelajaran yang belum dikuasai siswa. Yang ketiga, meramal sukses atau tidaknya seluruh program yang akan diberikan. Nah, topik yang terakhir itu adalah kegiatan dalam evaluasi pembelajaran. Jadi dalam evaluasi pembelajaran ini ada 3 kegiatan. Yang pertama itu mengukur, yang kedua itu menilai, dan yang terakhir itu mengevaluasi. Dan komponen yang perlu dievaluasi adalah input atau siswa, yang kedua guru, yang ketiga materi dan kurikulum,
yang keempat itu sarana, dan yang terakhir lingkungan. Sekian materi mengenai evaluasi pembelajaran inovatif. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih.